Karena setiap hari sih mas, setiap jam bisa dia tidak menyimpan HP, dia selalu berkomunikasi saya, selalu telepon apa yang harus dilakukan dan apa yang hal yang baik buat dia untuk pertandingan. Dan barusan tadi juga, barusan saya mau kesini juga dia telepon, dia minta nasihat. Ini kan pertandingan terakhir, dia bilangnya ini pertandingan terakhir. Yang saya harus lakukan apa ya? Saya bilang apa yang ada di hati kamu. Jadi saya tidak akan pernah ngasih tahu, biarkan dia mengekspresi diri dia apa yang dia mau. Dan dia bilang ya, saya hari ini ingin kerja keras. Kedua, saya ingin cetak gol. Ketiga, saya nggak tahu hari ini merasa saya final untuk pertandingan hari. Oke, saya tahu best itu buat kamu. Cuma saya hanya menambahkan, jangan pernah kamu hari ini berpikir main bola bagus. Tapi berpikirlah kamu hari ini, di mana kamu punya etos kerja, mentality yang kerja keras kamu melebihi lawan yang kamu lawan hari ini. Kemauan kamu harus melebihi lawan yang kamu lawan hari ini. Kalau kamu udah melakukan hal itu, kualitas kamu akan datang sendiri. Karena gol itu termasuk dalam rezeki. Selama kamu mau bekerja keras dan tidak akan capek dan tidak mau kalah dengan lawan, rezeki gol itu akan datang dengan sendirinya. Saya bilang begitu sama kakak. Dan semoga hari ini bisa mewujudkan amin. Ya, kalau pasti bangganya minta ampun, dimana anak bisa menjadi pemain yang bisa mewakili Piala Dunia walaupun di U17. Hari ini pun pernah saya merasakan di saat dulu yang bisa saya timnas, bisa dia dapat klub, cuma memang belum ada rezekinya. Ya kalau dengan hari ini menjadi kebanggaan haru buat saya, buat anak saya, bahwasanya Indonesia tuh bisa masuk Piala Dunia dan Indonesia bisa menyelarakan Piala Dunia. Dan inilah yang saya bilang dari awal tadi, semoga ini menjadi awal kebangkitan level sepak bola desa untuk menjadi baik. Dan saya sangat bersyukur dengan pemerintah, dengan Ketua Umum Pak Erick Thohir, bahwasanya bisa menyelenggarakan Piala Dunia Indonesia ini, dan semoga bisa menjadi Piala Dunia yang baik buat bangsa dan tamu yang ada datang di Indonesia ini. Pertandingan terakhir. Kalau menurut saya berharap, berdoa hari ini bukan pertandingan terakhir buat anak-anak 17. Saya berharap ini pertandingan yang bisa menjadi pengalaman buat mereka dan bisa memacu mereka, dan saya berharap, berdoa bisa ada 16 besar buat mereka untuk kita lihat kembali. Dan saya harap, minta doanya teman-teman semuanya, anak ini masih proses, masih progres. Jadi perlu hal sebagai kita, kedewasaan kita orang tua untuk bisa memomong mereka, bukan untuk mengkritik dan untuk memvonis mereka. Itu yang penting buat kita sebagai orang tua, sebagai pemerhati sepak bola untuk membina anak-anak di sepak bola Indonesia. Itu aja. Sangat terlalu tidak harus dilakukan untuk anak-anak seusia timnas 17 ini. Karena apa? Karena anak-anak ini perlu pembinaan, perlu perhatian, perlu motivasi. Karena anak-anak seperti ini kalau main dia udah bagus, udah kelas, udah sempurna di main sepak bola, dia nggak akan main di U17. Itu yang saya sayangkan. Terus untuk yang kedua, memang kemarin ada 2 orang agen yang udah WA saya, yang mana dia mau minta telepon ke saya, dia mau calling dari saya, termasuk salah satu dari Norway. Saya juga nggak tahu dari mana, rupanya dia DM ke teman saya kasih nomor ke saya. Akhirnya saya bilang sama dia bahwasanya saya sangat berterima kasih, sangat bersyukur dia mau bisa perhatian ke kakak. Cuma saya dalam hal seperti ini sebagai wali murid, sebagai orang tua, untuk sekarang saya belum bisa memberikan keputusan bahwasanya kakak sekarang lebih fokus ke Piala Dunia dulu. Dan kedua, sekarang dia lagi bersama dengan Persis Solo, yang mana saya tidak berhak untuk melangkah lebih jauh untuk itu. Yang kedua, yang ketiga, sekarang kakak masih usia 16 tahun, yang mana kalau menurut saya belum
sebaiknya memang dia harus matang dulu di Liga 1 atau minimal udah umur 17 tahun atau 18 tahun baru bisa keluar di Indonesia. Karena saya lihat ada peraturan batasannya bahwa anak yang 18 tahun keluar baru bisa ke luar negeri.